ilmu. Kita mau hidup dengan mengikuti zaman atau kita mau hidup dengan cara atau perilaku yang tidak sama dengan apa yang sedang ngetren pada zamannya, ya, gawe cara urip dhewe ngono misale ya. Ya ngono kudu gawe landasan ilmu. Ya. Awakmu ya, kita ini mau hidup dengan model kayak apapun kudu ono landasane ilmu. Ilmu pada intinya pokoknya adalah pengetahuan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sesuatu yang bisa menghantarkan seorang lebih dekat kepada Allah. Noleh, ya. Di sini dijelaskan juga walayasihu lan ora sah apa zuhdu. Zuhud ini perilaku. Perilaku atau gaya hidup seseorang, ya, sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan. Zuhud ini juga sebuah pilihan gaya hidup. Ya. Watakwa dan juga takwa. Ini juga pilihan. Ya. Urip gawe takwa, gak gawe hidup dengan gaya sesuai dengan ajaran itu cenderung yang disebut dengan kalimat takwa, ya, atau mau hidup yang di luar aturan, ya, hidup di luar aturan itu juga pilihan, ya, mau bener atau agak bener itu juga pilihan, ya, boleh. Artinya dengan pilihan-pilihan hidup mau zuhud, mau takwa itu tidak sah apabila disertai al-jahli dengan kebodohan. Oh, ya. Zuhud dan takwa sekalipun nek gak ana ilmune jadi tidak sah. Ya. Wa ansadul ustad lan macaken syair maring kita sapa al ustad as-syekh al-imam, ya, al-ajalun Burhanuddin yang bernama Kiai Burhanuddin Sahibul Hidayah. Dibaktihim maring kalangannya, pada komunitasnya, ya, komunitas. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wakbaru minhu jahilun mutanassikun. Fasadun kabirun, fasadun dari kerusakan. Kabirun kang gede, yaiku alimun, wong alim, orang yang terpelajar, ya, seorang yang terpelajar. Mutahatik, alimun wong yang terpelajar iku mutahatikun kang apa iku sembrono. Satu kerusakan atau bencana yang besar apabila ada orang yang berilmu, orang alim, orang yang terpelajar, bertindak, bersikap, berlaku, melanggar aturan-aturan agama. Ya.
akan terjadi suatu bencana yang besar apabila ada orang-orang alim, orang-orang terpelajar, ya, wong-wong sing pinter, iku ngelanggar agama. Ya, melanggar agama. Dan memang umumnya para pelanggar itu adalah bukan orang yang bodoh. Para pelanggar lalu lintas itu adalah orang yang tahu aturan lalu lintas. Para pelanggar hukum orang yang tahu aturan hukum. Orang yang melanggar agama, orang yang sebenarnya sudah tahu syariat agama. Ya. Pelanggar-pelanggar yang pelaku-pelaku pelanggaran yang notabene orang yang sudah tahu pelanggaran, ini dampaknya lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu pelanggaran melakukan kesalahan. Ya. Kalau orang yang pelanggar yang tidak tahu peraturan melakukan pelanggaran, ini bukan disebut pelanggaran tapi karena ketidaktahuannya. Jadi pelanggaran yang sebenarnya itu adalah orang yang sudah tahu aturan tapi melanggar. Ya bener. Wis ro dilarang masuk sih tetap mlebu, nah itu melanggar. Sudah tahu dilarang keluar kok masih keluar. Nah, itu dia melanggar. Ya. Biasanya orang-orang yang melanggar itu pasti memiliki cara bagaimana mensiasati aturan. Ini makanya rusaknya itu situ. Ya, rusaknya di situ. Ya. Orang-orang yang ngerti hukum ini biasa yang pandai mengotak-atik hukum ya untuk melanggar hukum. Melanggar hukum, mensiasati hukum, ngakali hukum. Menoleh. Asala wa akbaru minhu jahilun mutahattikun wa akbaru lan ana sing luwih gedhe wa akbaru lan luwih gedhe minhu saking mutahattik pelanggaran yang tadi itu. Ada yang lebih besar kerusakannya dibanding tadi. Ya. Kalau kerusakan yang akibat dari perilaku yang dilakoni yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengerti, ya itu sudah bencana. Nah ini ada yang lebih besar lagi dampaknya, yaitu siapa? Jahilun mutahattik. Jahilun mutahattik. Yaitu jahilun wong bodoh mutahattikun kang jungkung kang ibadah, kang laksana nyalakne agama tapi bodoh alias tanpa ilmu. Nah. Oleh Allah, masya Allah, orang bodoh sing sergap ibadah, ya. Orang bodoh yang sering menampilkan atribut-atribut keibadahan, ya. Tapi di luar dan tidak dilandasi oleh ilmunya. No, ini jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Ya. Kalau bagi saya ya, justru yang berbahaya yang pertama tadi itu. Orang yang alim, ya, orang yang berpengaruh, yang melakukan pelanggaran, ya, justru lebih berbahaya daripada pengaruhnya, ya, daripada orang yang bodoh melakukan pelanggaran.
Wong bodoh sing nglakoni keapian tapi gak ana landasane, ngono lho, gak ana. Kalau ada orang bodoh ada pemakluman, ngono lho. Tapi memang ada sisi bahaya dikatakan akbaru minhu, bisa jadi ya, orang bodoh ini bisa jadi orang yang sudah yang memiliki pengaruh karena kekuasaannya atau karena hartanya, tapi karena kemudian dia nggak ada ilmu nih, cuma karena kepingin dilihat sama seseorang, dia ya kemudian dia tampilkan dia ya apa yang dia jalani, terus di-share lewat video. Ya misalnya seseorang ini berwudu menggunakan air, ya menggunakan air yang airnya ini kurang dari 2 kolah, ya kurang 2 kolah. Terus wudune diketok-ketokno. Dan kemudian dia akan bangga ya, dikesankan kalau dia itu orang khusyuk ya. Padahal kita lihat cara wudune tangannya dijegurno ya tanpa digerojokno, air yang dibuat wudu kurang dari 2 kolah. Karena dia berpikir namanya wudhu yang penting basah, gak ngerti air apa, gak ngerti seberapa ukurannya air. Atau banyak cerita, banyak ya, akeh yang dipertontonkan ya. Kita sekarang itu gampang, sering atau mudah melihat tontonan-tontonan yang sengaja dipertontonkan oleh orang-orang ya, yang memang kadang-kadang sengaja atau memang tidak sengaja dia menampilkan satu kebodohannya tapi dikemas seakan-akan itu benar, ya, seakan-akan itu benar. Seakan-akan itu benar, ya. Tapi dampaknya saya tetap mengatakan bahwa dampaknya jauh lebih dahsyat apabila yang melakukan ini orang alim ya. Orang alim, orang yang sudah terkenal kealimannya, tapi kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang sembrono. Wong alim sing sembrono, ya. Wong alim sing sembrono. Ya, ini pernah dialami ya, pernah terjadi di negeri di Indonesia ini khususnya di Jawa. Ketika ada perbedaan pola dari tokoh-tokoh sentral ya penyebar agama Islam, atau kata sebut founding father-nya ya Islam di Jawa, yaitu Wali Songo. Ya. Di mana ketika para sunan, para Wali Songo ini punya metode untuk menyebarkan syiar, untuk bersiar dalam menyebarkan agama Islam dengan coba mendekatkan secara kultural dan pengajaran yang bertahap kepada umat atau masyarakat yang baru transisi mengenal Islam di Jawa, ya. Kemudian ada tokoh lain, ya, dari kalangan wali itu, ya, sisi wali yang lain yang namanya Syekh Siti Jenar, ya, yang mengajarkan, ya. Mengenalkan agama Islam dengan caranya.
dengan apa itu pemahaman ilmu kalam yang lebih tinggi dibanding kiai-kiai atau sunan-sunan yang lain. Ya. Kalau sunan-sunan yang lain lebih pada pendekatan kultur, ya, syariahnya alon-alon pelan-pelan. Tapi Sunan siapa itu Syekh Siti Jenar lebih mendekatkan pada ilmu kalam, pengenalan Tuhan, ya, lebih diutamakan pada tingkatannya, yaitu wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Ya. Sebenarnya ajaran itu ya boleh-boleh saja, ya, pada pemahaman kita itu boleh-boleh saja, ya, karena pada dasarnya tingkatan tertentu seseorang itu secara apa itu dalam bertuhan, ya, ketika pada capaian puncak rohaninya, ya, seseorang ini merasa sangat dekat dengan Tuhan, merasa dekat ambek Gusti Allah, ya, merasa sangat dekat dengan Gusti Allah dan juga merasakan kehadiran Gusti Allah di dalam dirinya. Ya. Ada puncaknya seseorang itu sudah apa itu kalau sampainya orang-orang agama Hindu dulu itu muksa. Muksanya orang-orang Hindu atau orang Buddha dengan muksanya orang Islam yang wihdatul wujud beda. Kalau muksanya orang-orang yang berkepercayaan lain itu seakan-akan hilang dirinya, ya, kemudian tidak ada wujudnya. Tapi kalau muksa di dalam konteks spiritual Islam ini, orang-orang yang sudah hilang rasa apa itu keakuannya, awake wis hilang, ya. Jadi kefanaannya yang muncul justru kefanaannya, bahwa dia itu fana, hilang, sing ono mung sing abadi. Tuh, puncaknya gitu. Kalau dalam apa itu konteks tasawuf Islam itu nanti di situ. Jadi wis gak ono awakku wis gak ono, sing ono mung Gusti Allah. Ya gini le. Nah, hal ini dianggap sama apa itu para wali songo, ini belum saatnya diajarkan ke masyarakat. Boleh saja begitu-begitu, tapi kalau orang yang sudah mapan, syariate mapan, tarekate mapan, makrifate mapan, ya, capaian-capaian seperti hakikat itu bisa berjalan, ada prosesnya. Gurung syariat, gurung dilakoni, moro-moro diajari ilmu makrifat, repot. Jarane ngono. Ya. Nah, maka para wali songo, para apa itu sunan pada waktu itu menghukumi Syekh Siti Jenar ini sembrono. Ya, sembrono. Nah, Syekh Siti Jenar itu luar biasa, ya. Tingkat keilmuannya tinggi sekali itu. Sampai pada capaian al-halat itu kalau bukan pasti melalui proses yang luar biasa, ya, luar biasa. Boleh. Hal ini disadari oleh siapa? Para wali songo. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat yang masih transisi orang Hindu, ya, orang Hindu yang baru diajak ke Islam, ini lebih tertarik memilih apa itu, lebih bisa menerima apa yang diajarkan oleh
Sesi Jenar itu. Karena tidak melalui tidak repot-repot dengan syariat. Wong dicari longgo ya. Yang dipahami oleh orang-orang kan seperti itu. Wis gak natani syariat, tapi apa caranya di dalam dirinya ada kepercayaan nek ana pangeran. Ngono tok. Ya. Akhirnya diambil tindakan hal yang seperti sesi Jenar ini harus dijauhkan oleh kepada masyarakat yang khususnya masyarakat Jawa yang baru mengenal Islam pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Nah, ini terjadi pada akhir-akhir zaman ya, akhir-akhir zaman abad 20. Banyak ulama-ulama ya yang kemudian mengambil sikap-sikap dalam beragamanya tidak sesuai dengan aturan-aturan atau ajaran atau syariat. Ini yang berbahaya ya. Istilah yang dikembangkan misalnya orang di sini membolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ya. Orang syariat, orang dikenal dia tokoh, kemudian dia mengatakan mut'ah itu boleh. Ya, mut'ah itu boleh. Mut'ah itu boleh. Nah, dia tidak berbicara, tidak memikirkan dampaknya. Kalau mut'ah itu boleh, dia kembangkan ya. Kemudian dia nggak mikirkan betapa nanti akan banyak ya, akan banyak tatanan masyarakat ya yang sudah ditata rapi ya, akan kacau balau. Tentunya dalam sistem pencatatan sipil ya, penduduk. Nanti iki anake sapa? Wong wedok iki bojone pira ngono. Ya. Iki bin sapa karena mungkin ada orang satu perempuan mungkin bisa menjadi 3 suami dalam 1 tahun karena kontraknya. Malik misalnya kontrak 2 wulan. Terus Surya 2 wulan. Latif 2 wulan, Irfan 2 wulan kontrak ya. Nanti yang hamil tak tahu iki anake sapa, iki bojone sapa gak ngerti jelas. Ngono lho. Ya. Ini bahaya. Ya, kalau misalnya mut'ah itu kemudian diperbolehkan, ini yang penganutnya banyak di Indonesia. Pasti banyak. Karena lebih suka orang bersikap bermut'ah itu kontrak-kontrakan lebih seneng ngomong, ya. Allah ya. Semuanya punya resiko, ya resiko. Ono wong alim sing sembrono ya resikonya berat. Kalau ada orang bodoh yang menampakkan ibadahnya juga berat. Ya. Huma fitnatun fil alamina adimahuma tapi karo-karone yaiku wong alim sing sembrono lan wong bodoh sing keminter. Kemelelet, kemaki, wong bodoh tapi kemaki, ya, kemaki, kemelinter, ya. Iku fitnatun iku dadi fitnah fil alamina ing dalam alam adimatun kang gede. Jadi fitnah yang besar di seluruh alam semesta ini. Ya. Fitnah liman maring wong bihima kelawan karone terhadap keduanya tokoh tersebut. Fitinihi in dalam urusan agamane yatamasak dadi cekelan. Jadi ini akan menjadi kerusakan yang besar apabila kedua orang tersebut oleh masyarakat dijadikan panutan dalam hal beragama. Ya, tokoh kiai ini dua ini ya, sing siji wong alim tapi sembrono, sing loro wong bodoh tapi gaya kaya wong alim. Sing wong bodoh tapi ahli ibadah, bodoh wong nampakkan ibadah-ibadahnya. Ya.
Iki Masya Allah tersebar tokoh-tokoh seperti ini ya. Individu-individu yang ditokohkan seperti ini tersebar di masyarakat kita. Contoh aja ya. Ono wong alim, kiai misalnya, kemudian dia menjadi pemimpin dalam acara ritual keagamaan yang sifatnya lebih cenderung kepada budaya. Misalnya ngelarung apa itu? Hasil bumi ke laut. Ya. Ini kan mubadir. Makanan orang kampung bawa hasil bumi dibawa ke laut, dikintir nang laut. Dan sedekah bumi, sedekah laut. Ini Masya Allah, itu enggak benar. Ya. Kemudian yang mimpin donga ya kiai. Dari kiai ini kearifan lokal, bukan kearifan lokal. Kita membangun kemusyrikan yang sedikit saja sudah sama dengan kita menanamkan bara api dalam hati keimanan. Gak benar. Ya. Kalau sodako ya sodako nang laut, sodako ya nang wong-wong, sodako ke anak yatim, sodako nang gimana ke janda-janda yang tidak mampu, itu sodako. Ya. Jadi sedekah bumi, barang kadang-kadang lah ini sembrono wong-wong itu. Kiai-kiainya yang ikut mimpin mudin sing melok ndonga itu sembrono. Ya. Kemudian itu diikuti karena dianggap tokoh, dianggap kiai, dianggap benar sama generasi-generasi berikutnya. Ya. Nah, parah lagi hal ini ada kendaraan baru. Ada namanya Islam Nusantara. Ya. Islam Nusantara itu kemudian dijadikan sebagai platform untuk acara-acara ritual orang-orang Islam yang seperti itu. Oh ini kan kita Islam Nusantara, gak podo karo Islam Arab. Bukan ada Islam Arab, Islam Nusantara. Islam ya Islam. Tuh. Gitu loh. Yang dikerjakan para aula, para wali itu dari dulu kan begitu. Dia mengisi, menaruh ya sesuatu dari ajaran orang-orang tradisi yang sudah ada di masyarakatnya, diisi dengan yang baru. Ya. Kumpul-kumpul, nyanyian, gendingan, diisi lagu, sholawatan, kan begitu. Ya, kan begitu. Itu 1.400 yang lalu, berapa? 700 atau 500 tahun yang lalu para aulia seperti itu. Lah sekarang ulama-ulama sekarang kok masih tetap ya melok sodako begitu, sodako laut, sodako bumi ya. Kadang-kadang saya lihat di Wonosalam itu di mana itu ada korban kambing ditaruh di pohon, terus semua ditaruh situ. Itu kan tidak benar. Sing donga ya kiai, mudin. Ya, itu musyrik gitu. Ya. Kalau memang masih seperti itu, monggo ndongane nang kono tapi selamatane ojo model ngono. Selamatane tetap diselametno gawe bismillah ya. Terus dibagikan kepada yang berhak menerima. Sedekah dipangan bareng kan ojo pantes. Ya, enggak harus dilarung. Itu. Artinya apa? Berarti ya sembrono itu mau. Ya, sembrono. Jadi Islam Nusantara yang sementara digembar-gemborkan oleh orang-orang itu enggak paham sendiri, kadang-kadang dipolitisir sama orang-orang budayawan. Yang dimaksud Islam Nusantara itu yang memang Islam yang berciri Nusantara, tapi bukan berarti Nusantara ya Islam yang bergaya Nusantara. Yang berciri Nusantara misalnya silahkan berjamaah sholat dengan mengenakan pakaian apa itu belangkon, gak apa-apa. Ya. Jangan kemudian Islam membolehkan tradisi-tradisi yang sudah ada yang harus kita rubah. Mestinya deket dupo, nanggone wit asem gede, ya.
terus ndonga bareng nang kono kan ndak bener itu. Ndak bener itu. Ndak benar, bukan itu. Islam Nusantara bukan begitu. Kalau mau masih memakai Islam Nusantara, bukan seperti itu. Menurut Allah, masya Allah, ya. Kita khawatirnya dan kekhawatiran ini sudah mulai tampak bahwa Islam Nusantara itu dijadikan ideologi, Ya. Tidak ada ideologi Islam Nusantara itu apa. Ya, Islam Nusantara itu hanya pemahaman tradisi budaya, bahwa Islam menghargai budaya, bukan Islam yang harus dibenamkan melalui budaya. Ya. Jangan ajaran Islam yang dibenamkan oleh budaya yang ada. Ya. Jadi ndonga ya nang kono, cara ya nang kono, gawe bismillah. Gawe bismillah kok malah panganan di gua nang laut itu kan namanya membenamkan Islam dalam budaya, enggak bener itu. Ngono lho. Kamu nanti ini dialogmu nanti itu ya, dalam masyarakatmu nanti ya, kamu berhadapan dengan situasi yang sekarang. Di kalangan NU sendiri berbeda pendapat tentang Islam Nusantara. Ya. Dulu di kalangan NU sendiri. Dan bangganya orang-orang NU itu merasa bangga karena dia merasa yang membidani lahirnya Islam Nusantara. Kalau saya malah justru tidak bangga. Ya, itu banyak khurafatnya itu. Akeh khurafate. Ngono. Artinya harus dirumuskan orang memakai Islam itu rumus sing bener ya. Islam Nusantara kayak apa? Kalau ada Islam Nusantara ya nggak jauh beda dengan Islam liberal, nggak jauh beda. Ya, memang kayaknya begitu lahirnya Islam Nusantara karena Islam liberal itu. Boleh, ya. Saya paham kan kudu paham ini dialog-dialog kemasyarakatanmu nanti itu ya, menghadapi ini. Pokoknya yang namanya santri harus punya akidah yang kuat. Ya, paham akidah itu harus kuat. Keyakinan itu hanya Gusti Allah, wabe mung Gusti Allah, tujuannya mung Gusti Allah. Apapun amalannya wis Gusti Allah, syariate agama Islam. Ngono le. Islam tidak anti budaya. Islam bersandingan dengan budaya, hidup bisa dengan budaya apa saja, tapi jangan sampai menenggelamkan Islam dalam budaya. Itu yang penting itu. Yang penting itu yang harus kamu pegang. Masya Allah. Ya, itulah yang terjadi. Apabila dua sosok ini kemudian dijadikan tokoh oleh masyarakat untuk dianut, diikuti dalam hal keagamaan, maka akan terjadi bencana yang besar dalam kehidupan masyarakat beragama. Ya, nek golek tokoh yang bener, ya, cari idola itu yang betul, golek idola yang bener, ya, cari idola yang betul, persyaratkan untuk bisa jadikan idola itu harus orang yang begini, yang sesuai begini dengan aturan syariat dan macam-macam. Kalau perlu begitu, baru kau jadikan idola. Jangan angger populer jadikan idola. Sekarang gampang orang untuk menjadi populer, menjadi idola, berbuat sesuatu yang kontroversial. Ya. Akhirnya berebut melakukan sesuatu hal yang kontroversial, mudah dikenal, akhirnya viral. Ya ini gitu-gitu dok. Akhirnya saya ini sapa sing wani kontroversial, cepet viral ngono tok ae. Ya, karena viral cepet jadi idola. Yo, gitu. Masyarakat kita ini lemahnya di situ. Melok-melokan, gak duwe apa itu, ndak punya apa itu. Parameter yang baku tentang sesuatu yang seharusnya dianggap baik itu seperti apa, yang dikategorikan yang bisa dimasukkan sebagai idola itu yang seperti apa, mesti ngono.
Ya. Allah Masya Allah. Ya, semestinya gitu. Cari ulama. Ulama siapa? Yang warisatul anbiya. Ya, yang bisa dicontoh ulama yang mewarisi Rasul. Gitu. Selama ulama itu tidak bisa dan tidak menampakkan gayanya ya, tidak menampakkan sisi yang bisa mencontoh Rasul, ya nggak usah jadikan idola, ya, nggak usah dijadikan idola, menoleh. Allah Masya Allah, wayanwi lan niat sapa tolabul ilmihi kelawan golek ilmu, tolabul ilmi, ya. Wayan wilan niat sapa tolabul ilmi bihi kelawan ilmu. Wayan wilan niat bihi kelawan tolabul ilmi sapa muta'allum. Niat niat as-sukra. Niat as-sukra ing nyukuri ala nikmatil akli atas nikmati akal. Ya. Dan berniatlah orang yang mencari ilmu ya dengan berniat mensyukuri nikmati akal. Syukri ala nikmatil akli ngatasin nikmati akal. Ya. Bersyukur atas nikmatnya akal itu dengan cara golek ilmu. Tak golek ilmu rek, tak ngaji. Alhamdulillah duwe akal sehat diparingi akal karo Gusti Allah, tak gawe golek ilmu. Ya, ngono le. Diniati syukur sebab adanya atau nikmatin duwe akal. Nah. Oh no. Karena memang akal itu yang paling ideal gawe golek ilmu. Golek ilmu. Duwe akal mbok gawe turu mangan, turu dolen mangan, turu mati. Ya. Ya, itu bukan mensyukuri akal, tapi mengkhianati akal. Mengkhianati nikmati akal, khianati nikmati akal. Ya. Mengkufuri nikmati akal. Mulai. Ya. Masya Allah, niat golek ilmu, diniati apa? Mensyukuri atas nikmatnya akal. Wa sehatil badan lan warasi awak, sehati awak. Berniatlah engkau mencari ilmu karena syukur atas nikmatnya akal dan sehati badan. Nikmati sehati awak. Alhamdulillah awak gak ngreges, awak waras, ya. Awak waras. Mangan enak, turu enak, ya melaku enak, lungguh enak, Masya Allah. Tak gawe ning golek ilmu rek. Ya. Ngono. Ini hati. Apa nyambut gawe niati kayak apa? Kayak golek sangu urip. Cocok gawe sangu urip. Niat nyambut gawe sangu ibadah. Atau gawe sangu urip. Ya, kenapa begitu? Nek niatmu gawe sangu urip, iki nanti nyambut gawemu gak ngerut dalan. Gak ngerut dalan ini artinya dalan peteng mbok lakoni, dalan padang mbok lakoni, sing penting urip. Ya. Halal mbok lakoni, haram mbok wangan. Ya, sing penting urip. Makanya besok atau kapan saja ketika kamu mau bekerja, niatono apa golek sangu ibadah. Golek sangune ibadah. Ojo golek golek sangune urip. Nek golek sangune urip ini ambisinya ini cokoke urip. Sing penting urip leh. Bah mangan haram-haram sing penting urip. Paling ngono palian. Ya. Allah ya kaprah ya gitu seperti itulah ya.
Kita harus menata diri, noto awak, ya. Allah, masya Allah, ya. Walayanwi lan ojo niat sapa talabul ilmi bihi kelawan oleh golek ilmu, ojo niat apa iqbalun nas, golek penghargaane manusia. Golek pandangan manusia ilaihi maring awake. Jangan sampai engkau mencapai niat golek ilmu supaya mencari pengertian manusia pada dirinya. Biar diperhatikan manusia, biar diperhatikan oleh masyarakat. Maka saya mencari ilmu setinggi mungkin. Kalau bisa gelar saya berantai sampai seperti kereta. Profesor, doktor, DRS, wah, campur-campur PDT, SHT, THT. Malik, SPG, penyakit dalam, macam-macam. Ya. Gelare kok akeh Mas? Iya Mas, sapa gak sapa digelar kaya aku gak ono Mas. Ono. Orang yang janganlah kamu berniat golek ilmu, olehmu golek ilmu ojo diniati golek penghargaane menungso. Jangan diniati untuk mendapatkan penghargaan manusia. Ya. Yo. Sing gedhe sing dhuwur rek sekolahe sing akeh tele, engko cek gampang golek bojo. Ya. Surya yang pinter, bergelar. Karena zaman sekarang itu wanita sing digoleki gelare. Oh, itu ngene. Paling golek dipandengi wong. Dipandengi orang. Walastajlibu lan janganlah engkau berniat sapa wong sing golek ilmu istajliba khutamid dunya. Untuk menarik khutamid dunya, harta benda. Harta dunia. Harta benda dunia. Ya. Khutamid dunya, perhiasan dunia. Ya. Ojo digawe golek dondo dunia, harta dunia. Janganlah kau berniat mencari ilmu, sekolahmu, kuliahmu mbok niati gawe modal. Gawe modal golek dunia. Ya. Sekolah kedokteran. Kenapa? Ya cek sugi, saiki dokter ngetren. Ya, profesinya banyak dibutuhkan orang. Ya. Karena begitu, setiap kali dokter nyuntik ada nilainya, ada rupiahnya. Dan profesi dokter dibutuhkan di mana-mana. Ya. Atas alasan itulah kemudian sekarang di seluruh Indonesia khususnya fakultas kedokteran itu fakultas yang paling mahal. Paling mahal, paling dicari dan paling penuh. Paling penuh. Ya. Bukan rahasia lagi kalau fakultas kedokteran, ya. Harga bangku, satu bangku, wong mlebu fakultas kedokteran minimal, ya minimal. Di universitas swasta saja itu 250 sampai 600 juta. Ya. 600 juta. Pengen mlebu kedokteran itu. Kalau di Surabaya tingkatannya kayak apa itu? Hang Tuah. Terus kayak yang lain-lainnya itu 300 juta. Tapi ya penuh. Ya, penuh. Fakultas itu buka berapa? 15 orang, 16 orang siswa. Itu dalam hitungan hari penuh. Padahal bayar itu 250 juta sumbangan tok, 350 juta sumbangan tok. Ya. Itu sampai dengan biaya-biaya yang lain itu penuh.
apalagi yang negeri, apalagi yang mandiri, ya, yang mandiri. Kalau yang negeri lewat jalur-jalur yang negeri yang resmi memang tidak bayar, ya. Tapi yang mandiri, yang jalur mandiri luar biasa sampai 1 M, fakultas kedokteran. Ini penuh. Pertanyaannya kenapa orang sampai berani membayar begitu? Karena orientasinya kerja. Lulus profesi dokter langsung punya penghasilan. Itu ya. Fakultas kedokteran. Terus fakultas paling itu sudah paling mahal di Indonesia. Allah, Masya Allah. Ya, dia nggak tahu kaprah. Ya kaprahnya gitu. Maka ini pengamatan apa itu Syekh Hasan Az-Zarnuji, ya. Pengamatannya begitu. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang semacam ini, maka ada akibatnya orang itu tidak akan menemukan ilmu yang bermanfaat. Ya, maka jangan niat kamu mencari ilmu, ojo diniati golek penggawean, bisa menarik, mendatangkan rezeki dunia. Wal karamatu inda sultan, dan jangan diniati untuk mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi penguasa. Wal karamati lan kemuliaan indah sultan ana ing sandinge penguasa, sultan. Wa khairihi dan macam-macam. Ya, dan liya-liya. Janganlah ya, belajarmu, kuliahmu, mondokmu, ngajimu diniati, ojo diniati apa? Golek kedudukan, golek harta. Bahkan dijadikan modal buat dirimu untuk meraih dunia, untuk mendapatkan harta benda dunia dan semuanya yang sifatnya duniawi. Ya, kenapa begitu? Gak perlu diniati, karena sesungguhnya ketika kamu mencari ilmu dan kamu ada ilmunya, dunia ini moro dhewe, ngono lho. Gak usah mbok niati ngono, dunia ini moro dhewe. Ya. Nek awakmu memang jadi dokter, ya wong loro mesti golek awakmu. Dimanapun kamu sembunyi dicari. Ngono lho. Ono. Jadi niate ditata. Ojo sampai niatmu mondok, niatmu ngaji, ya, niatmu kuliah, mbok niati gawe golek dunia dan golek kemuliaan di sisi penguasa atau pemimpin. Biar saya diangkat jadi sekretaf, jadi sekretaris, ya saya mau sekolah ini. Ya. Soalnya yang penting sekarang belajar saja. Sinau wis, ya. Sinau. Tapi sekarang kan memang apa istilahnya itu? Kompetensi, ya. Sekarang itu kompetensi yang menjadi ukuran, ya. Kamu mampu di bidang apa, ya. Mampu di bidang apa, ya. Ya memang apa itu yang digoleki sekarang kompetensi itu, ya. Ya wis, ini menata niat. Menata niat. Qala Muhammad bin Hasan, dawuh sapa Kiai Muhammad bin Hasan rahimahullah. Lau kana nasu kulluhum abidi laqtaktuhum wa tabarra'tu an wilaihim. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi kullama yarhabu fima indan nas. Ya, terus meneh keterangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah salam